Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Dua nelayan tewas terseret ombak saat menjaring ikan di Pantai Canti, Lampung Selatan. Dua bocah yang sedang mengendarai motor di Pesawaran tersambar petir. Keduanya kritis dan dievakuasi ke rumah sakit. Begini nih Desa Sambang Tulus nih kalau udah hujan, karena nggak ada jembatan. Perjuangan hebat ojek hutan yang menaklukkan jalan pegunungan Tanggamus saat mengangkut buah duku dan durian. Petugas OR meninggalkan ruangan karena dia antigen di sebelah sana. Oh iya Bu. Dua pedagang kain keliling mencuri ponsel dan dompet seorang pegawai yang sedang bekerja di Puskesmas Kota Agung Tanggamus Rabu pagi. Mereka awalnya masuk dan berpencar ke setiap ruangan menawarkan kain dagangannya. Ini sini. Jadi posisi tas itu di depan komputer. Dari rekaman CCTV, terlihat pencurian terjadi di ruangan laboratorium Puskesmas Kota Agung. Pelaku mencuri ponsel dan dompet yang diletakkan di meja saat pemiliknya sedang keluar ruangan mengurus pasien. Pelaku kemudian kabur mengendarai motor berboncengan. Oh di sini Bu ya, di sini ambilnya. Kemudian ada pasien antigen, jadi saya keluar ke lorong. Itu posisinya dekat sama ruangan lab. Terus selesai antigen, saya masuk lagi ke lab. Saya ketemu sama Dua orang ya? Iya, dua orang itu. Dia sendiri tapi dia keluar dari lab. Saya mau masuk. Nah, posisinya awalnya saya belum curiga kalau dia itu pencuri gitu. Terus saya masuk, saya langsung cek barang-barang, ya benar handphone sama dompetnya udah hilang dan orangnya udah lari duluan. Ini atas kemarin di mana Mbak? Di sebelah Izin. Oh di sini Mbak ya? Oh iya. Pencurian ponsel dan dompet diduga oleh dua pedagang kain keliling tersebut telah dilaporkan ke Polsek Kota Agung Tanggamus. Korban memberikan rekaman CCTV ke polisi untuk membantu mengenali pelaku. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Oh ya siap. Oh di sini Bu ya? Di sini ambilnya Mbak ya? Kejahatan baru terjadi di Desa Sukaagung, Kecamatan Waiserdang, Mesuji. Pelaku tak mencuri motornya, melainkan hanya roda depannya saja. Korban pencurian adalah Warsidi. Pencurian roda motornya itu terjadi pada Selasa malam saat ia dan istrinya sedang menonton hiburan kuda lumping di hajatan tetangganya. Saat itu, motornya diparkir bersama puluhan motor penonton lain. Pencurian roda motor baru diketahui Warsidi saat akan pulang. Akibat roda motornya hilang satu, Warsidi kesulitan pulang. Ia pun meminta bantuan mobil pickup untuk mengangkut motornya untuk dibawa pulang ke rumah. Balik, lihat motor itu sudah nungging, motor itu sudah udah nggak ada bannya, roda depan itu udah nggak ada, cuma roda depan saja. Emang di situ nggak ada motor lain Bang? Ada banyak itu Pak. Banyak ya? Banyak, ada ratusan motor di sekelilingnya. Apa bisa bagaimana motor yang? Oh tidak, itu berjejer-jejer, iya. Dan yang lebih bagus sebenarnya banyak, cuman malah motor itu yang diambil. Warsidi tidak melaporkan kehilangan roda motornya ke polisi yang mengikhlaskan kejadian itu. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. 14 tersangka pencurian motor diringkus polisi Polresta Bandar Lampung. 13 tersangka pencuri motor dan 1 lagi penadah. Mereka berasal dari Kabupaten Lampung Timur, Pesawaran, dan Bandar Lampung yang ditangkap dalam 2 pekan terakhir.
Polisi menyita 14 motor hasil curian para tersangka yang belum terjual dan peralatan mencuri, diantaranya kunci T. Kapolres Bandar Lampung Kombes Ino Haryanto mengatakan, para tersangka ini terdiri dari 5 kelompok. Mereka menyasar motor yang diparkir di depan toko dan kawasan Indekos. Modus operandi yang digunakan, yang pertama, menggunakan kunci letter T secara paksa terhadap kendaraan-kendaraan bermotor ini. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam rumah masyarakat dan mengambil sepeda motor. Ini terjadi di beberapa wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Yang pertama, tersangka mencuri motor secara kilat, kurang dari 1 menit saja mereka bisa membawa kabur motor yang diincarnya. Tersangka merusak kontak motor menggunakan kunci T. Ya. Di mana aja? Bandar Lampung semua? Banyak kan Sukarame. Sukarame ya? Ya. Uangnya dibuat apa sih, Mas? Buat sehari-hari. Profesi. Berapa orang biasanya beraksi? 2, Pak. 2? Iya, Pak. Pagi, siang, sore, malam? Kebanyakan malam, Pak. Malam ya? Cara ngambil motornya gimana, Mas? Suntik, Pak. Pakai kunci T ya? Iya, Pak. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara motor yang disita polisi akan dikembalikan ke pemiliknya secara gratis, namun syaratnya harus menunjukkan BPKB dan STNK motor yang akan diambil. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ekosistem Sungai Wai Tulang Bawang yang merupakan andalan perekonomian para nelayan sekitar kini rusak. Hasil tangkapan ikan nelayan tradisional menurun drastis. Salah satunya dampak maraknya penangkapan ikan menggunakan setrum atau arus listrik. Jika menggunakan setrum, ikan kecil di sungai ikut mati, namun tidak bermanfaat karena yang diambil para pelaku hanya ikan berukuran besar saja. Para nelayan meminta aparat keamanan menangkap para pemakai strum ikan. Dengan pemerintah setempat ini yang jadi keluhan ini sekarang ini setrum sungai. Setrum sungai ini udah berapa hari ini di orang sering ini kerja. Ya, kami masyarakat untuk khususnya nelayan minta bantu dengan pemerintah kan setempat supaya masalah setrum itu bagaimana kan gitu untuk solusinya kan gitu. Perbaikan ekosistem Sungai Wai Tulang Bawang mulai digencarkan. Rabu siang, Gubernur Lampung dan Bupati Tulang Bawang Winarti menebarkan 1 juta ekor bibit ikan ke Sungai Wai Tulang Bawang, Desa Cakatraya, Kecamatan Menggala Timur. Cara ini diharap dapat mengembalikan populasi ikan di Sungai Wai Tulang Bawang dalam jangka panjang. Saya sudah mengingatkan ikan ini jangan punah karena perbuatan manusia. Itu bisa punah apabila diracun dan disetrum karena bukan yang besar tetapi anaknya pun kita hanya bisa memanfaatkan. Tapi tidak ada upaya kita melakukan itu. Jadi artinya kecenderungannya dia punah. Sungai Wai Tulang Bawang yang tersambung langsung ke Laut Jawa terkenal sebagai habitat ikan baung, jelabat, dan ikan gabus. Ikan jelabat bahkan pernah mendominasi Sungai Wai Tulang Bawang pada suatu masa. Nelayan air tawar beberapa tahun lalu bisa mendapat hingga 10 kg ikan jelabat setiap hari. Namun kini hanya berkisaran antara 1-2 kg saja. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.